Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan buat analisa dan perancangan sistem informasi rekam medis di Klinik X. Untuk latar belakang proses bisnisnya diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan Klinik X, yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilakan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosis penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk memeriksa lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Pada video kali ini kita akan membuat flowchart alur bisnisnya, lalu analisis permasalahan, user requirement dan requirement gathering, lalu ada diagram use case dan diagram activity. Yang pertama kita akan membahas flowchart alur bisnis. Untuk flowchartnya ini saya bagi menjadi 3 proses, yaitu flowchart untuk registrasi, lalu flowchart antrian, dan juga flowchart pemeriksaan dan penyimpanan data. Untuk flowchart registrasi dimulai dari pasien datang, lalu apakah pasien itu baru atau lama. Jika pasien baru, ini harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, lalu membuat kartu pasien, lalu data disimpan manual oleh admin. Untuk pasien lama, ini menyerahkan kartu pasien atau ID, selanjutnya akan diregistrasi. Setelah proses registrasi selesai, akan masuk ke proses antrian, yaitu setelah pasien diregistrasi oleh admin, pasien menunggu di ruang tunggu, menunggu admin untuk memanggil pasien. Selanjutnya ketika sudah dipanggil, pasien masuk ke ruang dokter. Untuk proses terakhir yaitu flowchart pemeriksaan dan penyimpanan data, dimulai saat pasien masuk ke ruang dokter. Dilakukan dokter memeriksa pasien, lalu didiagnosa dan dokter melakukan pencatatan resep manual, lalu diserahkan ke admin dan admin menyimpan hasil catatan dan diagnosa dokter di arsip manual per pasien. Yang kedua, analisis permasalahan, user requirement, dan requirement gathering. Untuk analisis permasalahannya, yang pertama yaitu pencatatan masih manual sehingga rawan hilang dan tidak efisien. Lalu, admin akan kesulitan mencari data pasien lama karena dokumennya bersifat arsip per pasien yang mungkin bisa menumpuk. Lalu, proses pendaftaran dan administrasi berpotensi lambat, tidak adanya sistem pengingat atau histori digital, dan tidak ada keamanan data pasien yang terjamin secara sistematis. Lanjut ke user requirements. Pasien bisa daftar secara cepat, lalu admin bisa mencatat, menyimpan, dan mencari data pasien dengan mudah. Dokter bisa menulis diagnosa dan resep digital. Sistem harus menyimpan histori pasien, dan sistem harus aman dan mudah digunakan. Untuk requirement gatheringnya, metode yang digunakan yaitu wawancara dengan petugas administrasi dan dokter, lalu melakukan observasi proses administrasi langsung, lalu dilanjutkan dokumentasi dari formulir, kartu pasien, dan catatan medis. Yang terakhir yaitu kuesioner untuk pasien terkait pengalaman pelayanan.
Lanjut ke diagram use case. Untuk use case pada kasus ini kita buat menjadi 3 aktor, yaitu pasien, admin, dan dokter. Untuk pasien ini use case-nya melakukan registrasi untuk pasien baru dan registrasi pasien lama. Untuk admin melakukan verifikasi data pasien, lalu mengelola data pasien dan menyimpan hasil rekam medis. Untuk aktor terakhir yaitu dokter, yaitu memeriksa pasien, lalu membuat diagnosa dan resep. Untuk tampil penjelasannya, untuk use case registrasi pasien baru dengan aktor pasien, yaitu pasien harus mengisi data dan mendapatkan ID pasien. Untuk use case registrasi pasien lama, pasien lama langsung memberikan ID untuk diverifikasi admin. Use case selanjutnya yaitu dilakukan oleh aktor admin, yaitu verifikasi data pasien, di mana admin memastikan data pasien valid dan lengkap. Lalu admin juga bisa mengelola data pasien dengan menambah, mengubah, atau menghapus data pasien. Setelah itu ada aktor dokter yang memeriksa pasien, di mana dokter membuka data rekam medis pasien lalu memulai pemeriksaan. Dokter juga bisa membuat diagnosa dan resep dengan mencatat diagnosa dan resep digital ke dalam sistem. Di mana admin yang terakhir yaitu admin melakukan simpan hasil rekam medis. Admin menyimpan dan mengelola riwayat rekam medis pasien. Yang terakhir yaitu diagram activity. Untuk diagram activity-nya yaitu pasien melakukan pendaftaran atau login dengan bantuan admin. Jika baru akan mendapatkan form untuk input data pasien baru untuk di-generate ID pasiennya. Sementara pasien lama langsung menyerahkan ID pasiennya ke bagian admin. Setelah hasil verifikasi selesai, pasien diarahkan ke antrian untuk menunggu panggilan dari admin. Setelah dipanggil, pasien bisa langsung masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa dokter, dan dokter akan mendiagnosa dan menuliskan resep. Lalu data tersimpan ke sistem dan admin dapat mengakses data untuk cetak atau laporan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.